Abu Nawas adalah seorang penyair, sufi, sekaligus sosok humoris yang tiada duanya. Ia lahir di Ahwas, Persia sekitar tahun 750 Masehi. Semasa mudanya, Abu Nawas berkelana ke berbagai negeri, mulai dari Basra hingga Kufah, demi memperdalam ilmu agama dan sastra Arab. Di sana, ia bergaul dengan masyarakat Badui padang pasir. Dari mereka, Abu Nawas belajar bahasa Arab yang fasih, kebiasaan, dan adat istiadat Arab, hingga akhirnya ia pandai bersyair, berpantun, dan menyanyi. Setelah beberapa waktu, ia kembali ke kampung halamannya di Persia. Tak lama kemudian, Abu Nawas mengikuti ayahnya pergi ke Baghdad, ibu kota kekhalifahan Islam di masa itu, dan mengabdikan diri di lingkungan istana Raja Harun al-Rasyid. Ayah Abu Nawas, seorang penghulu kerajaan bernama Syekh Maulana, adalah sosok terpandang di Baghdad. Namun sayang, di usia senjanya beliau jatuh sakit parah hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah itu, Sultan Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Ia diperintahkan untuk mengurus pemakaman ayahnya sesuai adat istana. Abu Nawas pun melakukannya dengan penuh hikmat. Karena kemampuannya itu, Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas sebagai kadi, yaitu hakim agama atau penghulu kerajaan. Namun apa yang terjadi setelahnya sungguh tak terduga. Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba saja bertingkah aneh. Usai upacara pemakaman, ia memotong sebatang batang pisang, menjadikannya kuda-kudaan, lalu berlari-lari dari kuburan ayahnya menuju rumah. Orang-orang pun terheran-heran melihat tingkah lakunya. Tak berhenti di situ. Di hari lain, Abu Nawas malah mengajak anak-anak kecil ke makam ayahnya, bermain rebana dan bersukacita di sana. Semua orang menganggap Abu Nawas telah gila karena terlalu sedih ditinggal sang ayah. Sampai suatu hari, beberapa utusan Sultan Harun al-Rasyid datang menjemput Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, Baginda memanggilmu ke istana," kata sang wazir. Tapi dengan santai Abu Nawas menjawab, "Buat apa? Aku tidak ada urusan dengannya." Si utusan tentu saja marah. "Hei Abu Nawas, pantas kau berkata begitu kepada rajamu." Abu Nawas pun berkata sembari menyodorkan batang pisang, "Sudahlah, mandikan dulu kudaku ini di sungai, supaya segar dan bersih." Para utusan hanya bisa geleng-geleng kepala. Akhirnya, karena tak bisa membujuk, mereka memaksa Abu Nawas datang ke istana. Tapi di depan Sultan pun tingkah Abu Nawas tetap aneh dan ugal-ugalan. Saat ditegur Sultan, Abu Nawas bersikap sopan. Abu Nawas menjawab, "Baginda, tahukah Anda bahwa terasi itu asalnya dari udang?" Sultan pun murka, mengira dirinya sedang dihina. Tanpa pikir panjang, ia memerintahkan para pengawal menghajar Abu Nawas sebanyak 25 kali cambukan. Tubuh Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya. Ketika keluar dari istana dan sampai di gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga pintu gerbang. "Hai Abu Nawas, ingatkah engkau dengan janji kita dulu? Kalau kau dapat hadiah dari Baginda, harus dibagi dua. Mana bagianku?" Abu Nawas pun tersenyum licik. "Baiklah, aku beri semuanya." Lalu diambilnya sebatang kayu dan dipukulinya si penjaga sebanyak 25 kali cambukan. Si penjaga menjerit-jerit kesakitan. Penjaga itu pun lari mengadu kepada Sultan. Mendengar laporan itu, Sultan Harun al-Rasyid memanggil kembali Abu Nawas. "Benarkah kau memukuli penjaga itu?" tanya Sultan.
Abu Nawas menjawab, "Ampun tuanku, hamba hanya membagi hadiah yang hamba terima dari tuanku. Karena tadi hamba dapat hadiah 25 cambukan, maka sesuai perjanjian, hamba bagikan semua kepada penjaga itu." Mendengar itu, seisi istana pun tertawa terbahak-bahak. Sultan berkata, "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau." Akhirnya penjaga gerbang dihukum, dan Abu Nawas diberi hadiah sekantong uang perak. Namun, tingkah Abu Nawas tetap saja aneh. Ia tetap bersikap seperti orang gila. Melihat hal itu, Sultan Harun al-Rasyid bermusyawarah dengan para menterinya. "Apa pendapat kalian tentang Abu Nawas? Apakah pantas dia menjadi kadi?" Para menteri kompak berkata, "Tuanku, sebaiknya angkat saja orang lain. Abu Nawas sudah gila." Akhirnya, Sultan menunggu hingga 21 hari. Tapi karena Abu Nawas tetap saja aneh, Sultan pun mengangkat orang lain bernama Polan sebagai kadi. Mendengar itu, Abu Nawas bersyukur. "Alhamdulillah, mengapa Abu Nawas sampai rela pura-pura gila?" Ternyata sebelum wafat, ayahnya pernah berpesan, "Wahai anakku, ciumlah telingaku. Yang kanan berbau harum, yang kiri sangat busuk." Ketika Abu Nawas bertanya kenapa, sang ayah berkata, "Suatu hari aku menjadi kadi. 2 orang berselisih, yang satu aku dengarkan, yang satu lagi tidak. Akhirnya telingaku menjadi demikian." Ia pun berpesan agar Abu Nawas menghindari jabatan kadi, karena jabatan itu berat, penuh amanah, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah sangat besar. Maka sejak saat itu, Abu Nawas bertekad menolak menjadi kadi. Dan satu-satunya cara agar tak diangkat adalah berpura-pura gila. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa jabatan bukanlah kemuliaan. Terkadang ia adalah amanah yang berat. Bahkan bisa menjadi fitnah dunia dan akhirat bila tidak dijalankan dengan adil dan bijaksana. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kecerdikan Abu Nawas, sekaligus pelajaran tentang amanah, keadilan, dan kerendahan hati. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.